welcome to our channel, Appreciate Channel, dengan konten kita namanya Mager Mastering Grammar in English Habit. So, sesuai dengan nama kontennya, kita bakalan belajar tentang bahasa Inggris, lebih tepatnya grammar, secara cepat, rapidly. Tapi meskipun secara cepat, kami pastikan penjelasannya nyampe di kalian secara jelas juga. Jadi selain rapidly juga pastinya harus clearly. So, di video kita kali ini kita bakalan belajar tentang namanya past perfect. Apa sih past perfect? Kapan kita pakai past perfect? Fungsinya apa dan sebagainya? Tahan dulu, stay calm, karena kita bakalan inget-inget rumusnya terlebih dahulu. Rumus dari past perfect itu apa sih? Kita lihat di situ ada dua kata kan, past sama perfect. Past adalah verb 2, perfect adalah have ketemu verb 3. Sekali lagi, past adalah verb 2 dan perfect adalah have ketemu verb 3. Yang mendekati titik temu yang kita silakan. Ingat, ya hanya yang mendekati titik temu yang kita silakan. Yang dekat dengan titik temu kata apa? Yang dekat sama titik temu ada si verb 2 sama si have. Verb 2-nya have apa? Verb 2-nya have adalah had. Jadi rumus past perfect adalah had ketemu dengan verb 3. Rumus past perfect adalah had ketemu dengan verb 3. Verb 3-nya tidak kita silakan karena tidak dekat dengan titik temu. Gitu. Nah, fungsinya apa sih atau kegunaan dari past perfect ini apa sih? Kegunaan atau fungsi dari past perfect ini yang pertama digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi sebelum kejadian past lainnya. Menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi sebelum adanya kejadian yang lainnya, tentunya di masa lampau. Misalnya, saya sudah makan sebelum kamu jemput. Saya sudah makan sebelum kamu jemput. Atau dibalik juga bisa, sebelum kamu jemput saya sudah makan. Nah, kejadian yang lebih dulu yang mana? Kejadian yang pertama atau yang lebih dulu adalah saya sudah makan. Itu pakainya past perfect. Kalau ditranslate bagaimana? Misalnya, semalam saya sudah makan sebelum kamu jemput, gitu ya. Kita translate, jadinya last night before you picked me up, I had eaten. Atau kalau dibalik, I had eaten before you picked me up. Had eaten, ada had ketemu verb 3. Rumus past perfect. Kenapa pakai past perfect? Sekali lagi, karena menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi sebelum kejadian yang lainnya datang. Tentunya di masa lampau. Itu yang pertama. Fungsi yang kedua bisa juga untuk menunjukkan seberapa sering kejadian tersebut terjadi di masa lampau. Jadi dia menunjukkan frekuensi. Seberapa sering itu kan berarti frekuensi kan. Menunjukkan frekuensi terjadinya suatu kejadian di masa lampau. Misalnya, mereka sudah bertemu 2 kali sebelum menikah. Mereka sudah bertemu 2 kali sebelum menikah. Ada kata 2 kali. 2 kali itu frekuensi. Itu berarti kalimatnya adalah past perfect. Kalau ditranslate bagaimana? Kalau ditranslate jadinya they had met twice before married. Ada had ketemu met. Had ketemu sama verb 3. Kenapa pakainya had ketemu verb 3? Karena setelahnya ada kata twice. Ada menunjukkan frekuensi. Jadi yang dipakai adalah past perfect. Terus past perfect juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang berupa penyesalan atau kejadian yang seharusnya terjadi kalau misalnya dilakukan di masa lampau. Jadi dia menunjukkan penyesalan. Misalnya, Mawar would have been in the same grade as me if she had studied harder.
Mawar akan sekelas sama saya kalau dia belajar lebih giat. Mana yang harus pakai perfect? Yang harus pakai perfect adalah kalau dia belajar lebih giat. Itu kan suatu penyesalan, suatu hal yang harusnya dilakukan di masa lampau. Makanya pakainya had studied, pakainya had ketemu verb 3, si past perfect. Tuh. Terus penanda waktunya apa aja? Penanda waktunya ada si just, barusan. Terus ada ever, never, ever pernah, never berarti tidak pernah, already sudah, yet juga sudah, not yet belum, finally akhirnya. Jadi dia penanda waktunya mirip-mirip sama si present perfect. Cuman bedanya di sini dikolaborasikan dengan penanda waktu past. Sekali lagi, time signal atau penanda waktunya sama dengan si present perfect, cuman dikolaborasikan dengan si past time. Kayak contohnya yang tadi last night. Last night itu kan punyanya past, tapi dikolaborasikan dengan already, sudah. Jadinya past perfect. Terus ada conjunction atau kata-kata hubung untuk menghubungkan yang dua kejadian itu. Penghubungnya ada after, setelah, ada before, sebelum, ada when, ketika, ada juga until, sehingga, ada because, karena, dan lain-lain. Itu yang sering dipakai. Ada after, before, ada when, ada because, karena tadi ada since, sejak. Itu yang sering dipakai. Oke? Gitu. Jadi kita brush up lagi. Kegunaan dari si past perfect yang pertama untuk menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi sebelum kejadian yang lainnya, tapi di masa lampau. Yang kedua untuk menunjukkan frekuensi atau seberapa sering terjadi di masa lampau. Yang ketiga menunjukkan suatu kejadian yang bentuknya penyesalan yang seharusnya dilakukan di masa lampau. So, itu dia fungsi atau kegunaan dari si past perfect. Semoga kalian nangkep apa yang kami sampaikan. Semoga penjelasan kami jelas banget ke kalian dan dapat membantu kalian untuk memahami tentang tenses. Penasaran dengan konten-konten kita yang lainnya? Kepoin terus, jangan lupa di subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan, di share juga ke yang lain, biar yang lain juga sama-sama belajar. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!